Banyak sekali itu dampak COVID itu ya, banyak karena kebiasaan orang sini, orang tuanya itu usaha di Jakarta, berdagang gitu. Karena berjualan juga ditutup, ya otomatis ekonomi masyarakat berkurang. Jadi masih perkiraan tapi masih perkiraan, apalagi untuk Kabupaten Bogor kan SPBB-nya masih ditambah masih ditambah lagi. Corona. Mungkin saat pertama kali kita mendengar kata itu sangat begitu asing. Pada bulan Maret tepatnya, tanggal 2, 2020. Pemerintah menyatakan corona masuk Indonesia, dan semenjak itu kita pun sudah terbiasa mendengar kata corona atau COVID-19. Corona datang bukan membawa berita baik. Corona menjadi momok yang begitu mengerikan. Segala daya dan upaya pemerintah sudah dilakukan. Masyarakat pun ikut bergotong royong mencegah penyebaran pandemi corona yang begitu mengerikan agar tidak meluas di negeri ini. Tetapi dengan keganasan penyebaran yang begitu cepat, kita pun tidak bisa mencegahnya, meski segala hal telah kita upayakan bersama-sama. Hari demi hari pun semakin terasa buruk ketika corona mulai menyebar. Banyak sekali dampak dari penyebaran virus pandemi ini. Ekonomi yang terpuruk, kebebasan yang terbatas, PHK di mana-mana, dan pendidikan pun tidak luput menjadi korban. Di sini saya sudah bersama dengan seseorang. Beliau berprofesi sebagai guru. Saya akan sedikit mewawancarai beliau tentang keadaan yang telah terjadi di sekolah semenjak adanya corona. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan Ibu, kesempatan waktunya buat menyempatkan menerima kita untuk diwawancara. Oke, ini kita akan mewawancara tentang seputar corona ya Ibu ya. Iya. Jadi kan selama pandemi corona ini sekolah, bahkan enggak sekolah aja Ibu ya, tempat kerja semuanya kena dampak. Nah ini saya bermaksud datang ke sini, saya ingin tahu lebih dalam lagi buat mengetahui tentang dampaknya yang benar-benar terasa di masyarakat. Ya, di masyarakat ya, khususnya di sekolah nih Bu ya. Iya. Nah ini selama corona ini Ibu melakukan pengajaran itu seperti apa ya Bu? Iya. Kalau menurut aturan dari pusat kan ya, ada yang disebut apa itu daring, ya, luring. Nah, karena kalau pakai daring itu kan lewat HP kali ya? Iya. Lewat HP, kebetulan kan Ibu ini adanya di daerah perkampungan. Iya. Jadi mungkin kalau disebut ekonominya masih lemah, ya lemah, gitu ya. Jadi tidak semua orang, semua keluarga memiliki HP. Iya. Mungkin punya HP juga, ya bukan HP yang canggih-canggih seperti zaman sekarang gitu ya, yang ada Android itu apa. Nah, banyak sekali itu dampak COVID itu ya. Karena kebiasaan orang sini, orang tuanya itu usaha di Jakarta, berdagang gitu. Karena
berjualan juga ditutup, Iya. ya otomatis ekonomi masyarakat mengurang, Iya, berkurang. Dengan adanya daring, tidak bisa anak semuanya mengikuti pelajaran. Oke, iya. Ya, jadi itu harus menggunakan HP tadi ya. tadi, ya. Terus kalau terus-terusan numpang sama temen atau Iya. sama saudara, mungkin punya perasaan juga orang Iya, iya. tuanya ya. Ya, otomatis pihak sekolah itu mengadakan musyawarah bagaimana baiknya supaya penyampaian pendidikan ini bisa sampai ke anak didik gitu Iya. ya. Karena kita juga khawatir. Iya, seperti itu ya. Iya, khawatir ya. Kita udah diangkat sebagai pegawai negeri, Iya. digaji, terus sekarang emang kesalahan bukan dari pihak guru ya. Iya. Kesalahan ini bukan kesalahan pribadi, bukan Iya. kesalahan perorangan. Ini mah musibah dunia ini Iya. Pak, ya. Nah, jadi mengambil keputusan untuk luring aja. Jadi anak supaya bisa tetap belajar Iya. dengan bimbingan guru. Jadi biar guru yang mengunjungi ke rumah-rumah anak tersebut. Alhamdulillah dengan cara seperti itu orang tua juga sambutannya sangat baik sekali. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Banyak sekali sih Bu ya kendala-kendalanya Iya. kita selama pandemi ini. Apalagi sekolah kan enaknya face to face Bu ya. Enaknya kumpul gitu Bu ya sama anak-anak. Iya. Kita bertatap muka langsung Iya, belajar. iya. Kan itu lebih efektif juga ya Bu ya dibandingkan kita melalui via handphone gitu ya Ibu ya. Iya. Ya kadang anaknya ada yang sana kesini kan lari-lari ya. Jadi pengawasannya kurang ya. Kurang. Iya. Iya kalau melalui HP itu. Jadi supaya timbul semangat anak juga, Iya. ya gairah anak untuk belajar, ya biar guru yang mengalah. Ya, anaknya juga ada semangat buat belajar ya. Guru juga ya seneng lah bersilaturahmi dengan wali muridnya gitu. Terus wali murid juga merasa bangga Bangga dan juga, terima ya. kasih kepada pihak sekolah dengan diadakannya pembelajaran seperti iya. itu. Nah ini buat harapan Ibu ke depannya nih buat pandemi corona ini. Mungkin harapan Ibu seperti apa nih? Ya mudah-mudahan pandemik ini cepat selesai ya, cepat aman lagi dari musibah corona ini ya. Sebab dengan adanya musibah corona ini banyak sekali dampaknya, bukan hanya untuk pendidikan ya, tetapi untuk ekonomi juga berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali ya. Jadi ibu mah berdoa supaya pandemik ini cepat Benar. hilang ya, tempat sehat lagi. Iya. Tapi selama ini Bu udah ada kepastian belum dari pemerintah bahwa tanggal sekian itu udah pasti kita masuk sekolah? Itu udah ada kepastian belum dari pihak pemerintah gitu Ibu? Iya. Perasaan ibu belum ya. Belum ada ya? Belum Iya. iya. Cuma kadang-kadang berita dari koran Iya. itu ya, tapi belum pasti tanggal sekian kita masuk belum. Nah ini kan sekarang ini ada berita ya Ibu ya. Iya. Saya pernah dengar itu beritanya sedikit santer sih Bu. Ada orang bilang guru itu makan gaji buta selama corona. Iya. Ya mungkin Ibu pernah mendengar ya. Pernah mendengar, merasa, bahkan ibu juga merasa Iya. begini, bukan merasa seperti itu, merasa ketakutan ada Iya. orang bicara seperti itu. Iya, iya. Ya, enak amat. Iya. Gaji mah pegawai negeri mah nggak Iya. kerja, gaji datang terus, Iya. setiap bulan datang terus. Justru ibu juga merasa nggak enak lah, Iya, kepikiran gitu ya, takut kan kita di dunia ya enak, emang juga Iya. terima gaji makan Iya. gitu ya, gaji buta itu tuh yang tadi dibilang gaji buta. Tapi kan kita ada alam lain ya, Iya. nanti bisa Iya. dipertanggungjawabkan. Makanya ibu juga merasa kalau kita tidak ada usahanya sama sekali, tidak ada pendekatannya sama sekali sama anak-anak, Iya. apa kata orang tua, Iya. ya itu takutnya dikatakan makan gaji buta. Banyak yang hilang ketika saya mengunjungi keadaan di sekolah. Gemuruh murid yang antusias untuk belajar kini sepi.
Suara guru yang menyampaikan ilmu dari buku pelajaran itu pun tidak terdengar. Kelas yang kosong tanpa penghuni, bangku yang kusam karena berdebu, lantai yang kotor karena tidak ada kaki yang berpijak selama pandemi menghantui. Saya merasakan kerinduan yang sangat begitu dalam. Entah dari mana rasa itu muncul, tetapi itu yang saya rasakan ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Harapan pun kian bermunculan, doa pun tak luput dipanjatkan. Mungkin ada gak rasa kangen ibu gitu sama anak-anak? Rasa kangen ibu sama ya rekan-rekan kerja ya ibu ya. Mungkin itu ada gak ibu rasa kangennya? Ibu, justru ya kalau ibu kan kebetulan ajar kelas 1. Kelas 1 juga kan masih ngindung ya kalau cek bahasa Sunda tema ngindung kene. Terus ibu kan senang sama anak-anak kecil gitu ya. Kadang-kadang anak-anak juga udah pada nge-WA, ibu neng kangen, ya ibu juga sama gitu ya. Ibu kapan kita masuk, ya tunggu aja neng, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu ya kita bisa belajar bersama. Iya ibu, itu emang ada rasa kangen sama anak-anak. Iya bu ya, ada rasa kangen kita setiap hari ketemu ya. Kalau ngajar kelas 1 ya kan banyak senangnya lah daripada susahnya. Ibu senang gitu ngajar kelas 1. Mungkin ada anak yang nelpon gitu ke ibu sampai nangis, dia mungkin merasakan rindunya dia datang ke sekolah gitu. Itu ada gak ibu? Anak ada, cuma nggak nelpon, dia ngasih video nyanyi temanya itu tentang kasih sayang kepada seorang guru gitu ya. Kan cuma sama ibu udah dihapus itu videonya. Ya dia nyanyi itu kan ibu juga jadi ngirim emoji nangis gitu ya, sedih juga ya sayang kata ibu ya. Ibu juga kangen sama kalian semua kata ibu. Ada itu sampai anak begitu ngirim lagu sambil dianya sendiri yang nyanyi gitu ya. Tapi nyanyinya ya itulah tentang kasih sayang kepada orang tua, sama guru gitu. Kangen-kangenannya sama guru. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ibu. Ini harapan ibu. Mungkin anak-anak murid seluruh dari SMA, dari SMP, dari SD ya ibu ya, dari PAUD juga. Nah harapan ibu itu seperti apa ya ibu ya terhadap mereka? Ya mudah-mudahan dengan adanya musibah COVID ini jangan membuat anak-anak jadi malas. Jadi kalian tetap harus belajar, berusaha untuk meningkatkan pendidikan. Karena pendidikan itu memang satu ya ibu ya, penting banget soalnya ya ibu. Oke ya, terima kasih ibu ya atas waktunya ibu. Sama-sama. Semoga negeriku ini cepat lekas sembuh. Kami rindu dengan sekolah kami. Kami rindu dengan teman-teman kami. Kami rindu dengan guru kami. Kami rindu dengan canda, tawa, kebahagiaan yang kami dapatkan di sekolah. Begitulah suara kerinduan guru dan murid terhadap suasana yang hilang selama corona menjadi bayang-bayang di negeri ini.